Trump membongkar sandiwara putri diktator Kuba. Pada saat kehidupan Mariela Castro tampak dikelilingi oleh kemewahan, hak istimewa, dan perlindungan negara, sementara rakyat Kuba terus tertindas oleh pemadaman listrik, kekurangan makanan, obat-obatan yang langka, dan upah yang sangat rendah. Pada hari Rabu, 27 Mei 2026, tekanan dari Amerika Serikat terhadap elit komunis lama menjadi nyata di dalam keluarga itu sendiri. Castro, putri Raul Castro, yang selama bertahun-tahun dijual sebagai simbol kesetaraan, hak sosial dan modernitas, kini muncul terkait dengan sebuah properti mewah di Atabey, kawasan elit di Havana, dengan kolam renang sepanjang 20 meter, 6 kamar tidur, 3 kamar mandi kayu berkualitas tinggi, lahan yang diperluas, dan pengamanan yang terkait dengan negara. Disitulah propaganda mulai runtuh, karena elit yang sama yang meminta pengorbanan dari rakyat hidup terlindungi dari kekacauan yang mereka ciptakan. Trump dan Rubio menawarkan makanan dan obat-obatan sebagai bentuk bantuan langsung, tetapi mereka menuntut agar bantuan itu tidak melewati tangan rezim. Dan inilah yang tepat mengenai titik lemah kediktatoran, pengendalian kelaparan, ketergantungan, dan narasi. Pewaris kekuasaan hidup dalam kenyamanan, sementara jutaan orang Kuba menghadapi antrean, kegelapan, dan penelantaran. Apa yang rumah ini ungkapkan tentang keluarga Castro? Mengapa rezim takut pada bantuan yang berada di luar kendalinya? Bagaimana Trump mengungkapkan kemiskinan yang coba disembunyikan oleh kediktatoran? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Mariela Castro bukanlah sosok sembarangan di dalam rezim. Dia adalah Direktur Pusat Pendidikan Seksual Nasional Kuba. Dikenal secara internasional karena menggunakan isu LGBT sebagai etalase politik pemerintah. Selama bertahun-tahun, dia tampil sebagai wajah modern, progresif, dan konon sensitif dari kediktatoran. Namun sekarang, apa yang terungkap justru meruntuhkan citra yang dengan hati-hati dijual keluar pulau itu. Wacana tentang hak, kesetaraan, dan keadilan sosial bertabrakan dengan sebuah kediaman yang menurut para penyelidik dan media independen Kuba merupakan kompleks mewah di Atabay, dekat El Aguito, zona yang secara historis terkait dengan elit penguasa di Havana. Laporan terbaru menunjukkan bahwa properti yang dikaitkan dengan Mariela terdiri dari 3 bidang tanah, 6 kamar tidur, 3 kamar mandi, kolam renang sepanjang 20 meter, kayu mewah, dan dilengkapi dengan sistem keamanan negara. Pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap Raul Castro, sementara Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, berbicara langsung kepada rakyat Kuba dan menawarkan 100 juta dolar dalam bentuk makanan dan obat-obatan. Asalkan pengirimannya dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya seperti Gereja Katolik atau organisasi amal dan bukan melalui rezim. Rubio juga menuduh kepemimpinan Kuba melakukan korupsi dan penjarahan dengan mengatakan bahwa kekurangan listrik, bahan bakar, dan makanan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh struktur yang mengumpulkan kekuasaan sementara rakyatnya tenggelam dalam kesulitan. Disitulah sandiwara mulai runtuh semakin telak. Rezim mencoba menjual gagasan bahwa semua penderitaan rakyat Kuba berasal dari luar, bahwa Amerika Serikat selalu menjadi pihak yang disalahkan, dan bahwa rakyat harus menerima lebih banyak pengorbanan demi revolusi. Namun, ketika muncul gambar dan deskripsi tentang rumah mewah yang terkait dengan putri Raul Castro, dengan kolam renang panjang, area yang luas, lahan yang terintegrasi, kayu khusus, dan perlindungan permanen, narasi itu kehilangan kekuatannya di hadapan kenyataan. Orang Kuba biasa menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan kelaparan, dan juga kekurangan obat. Para elit yang terkait dengan nama belakang Castro tampak terlindungi, tercukupi, dan jauh dari kehancuran sehari-hari. Kediaman yang dikaitkan dengan Mariela Castro telah digambarkan dalam laporan sebagai kompleks perumahan yang tidak hanya berupa rumah biasa. Tempat tersebut kabarnya telah diperluas dengan lahan-lahan di sekitarnya, membentuk area yang lebih besar untuk sebuah keluarga kecil. Penyelidikan yang dikutip oleh media Kuba di pengasingan juga menyebutkan adanya pertukangan tertutup, dibuat dengan kayu berharga, termasuk kayu Cedro Mara yang diimpor dari Amazon Brasil dan mahoni yang dibawa dari Santiago de Cuba. Detail-detail ini bukan sekedar dekorasi, ini menunjukkan prioritas. Sementara rumah sakit di Kuba kekurangan pasokan, sementara keluarga-keluarga harus berimprovisasi untuk mendapatkan makanan, elit revolusioner mempertahankan standar hidup yang tampaknya berasal dari pulau lain.
Kolam renang sepanjang 20 meter itu menjadi simbol langsung dari jarak tersebut. Ini adalah gambaran dari kelas politik yang meminta rakyat untuk bersabar, sementara mereka sendiri hidup tanpa merasakan kerasnya kehidupan yang mereka bebankan kepada orang lain. Menurut informasi yang disampaikan, fasilitas tersebut dibangun untuk latihan. Di Kuba, di mana banyak warga tidak bisa menyediakan makanan pokok di rumah atau membeli obat yang harus dikonsumsi terus-menerus. Detail ini sangat berarti karena menunjukkan jurang antara pidato resmi dan kehidupan nyata keluarga di puncak rezim. Aparat pengamanan juga menarik perhatian. Materi yang beredar menegaskan bahwa pengawasan tersebut terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Kuba, dengan petugas keamanan sipil dan pergantian agen pada jam-jam tertentu. Ini mengungkapkan lebih dari sekedar keamanan swasta. Ini menunjukkan penggunaan mesin negara untuk melindungi privasi dan kenyamanan mereka yang berada di puncak kekuasaan. Negara yang sama, yang mengontrol penduduk, menekan para penentang, dan mengawasi para pembangkang, juga melindungi ketenangan para pewaris kekuasaan. Bagi warga Kuba biasa, negara hadir sebagai pengawas, penagih, dan penjaga. Bagi elit, negara hadir sebagai perisai. Siapa yang berbicara tentang keadilan sosial, bersedia membagi kelimpahannya sendiri dengan rakyat Kuba yang tidak punya makanan, obat-obatan, dan harapan. Krisis Kuba bukanlah sebuah abstraksi. Laporan terbaru menunjukkan kekurangan obat-obatan dasar, bahkan untuk pengobatan umum yang memaksa warga mencari apotek ilegal dan jalur pembelian lain. Seorang pasien Kuba yang diwawancarai oleh Volha melaporkan bahwa biaya obat untuk tekanan darah tinggi bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka. Inilah jenis penderitaan yang tidak muncul dalam pidato-pidato penuh perayaan dari rezim tersebut. Inilah Kuba yang sebenarnya, di mana bertahan hidup bergantung pada koneksi, improvisasi, kiriman dari luar negeri atau pasar gelap. Langkah politik Donald Trump dan Rubio justru terletak pada mengalihkan diskusi dari ranah propaganda ke ranah ekonomi, meja makan, dan rumah warga Kuba. Washington menawarkan bantuan makanan dan obat-obatan, tetapi menuntut agar rezim tidak mengendalikan distribusinya. Syarat ini menyasar inti kekuasaan rezim Castro, karena kediktatoran tidak bisa bertahan hanya dengan pidato ideologis. Kediktatoran itu bertahan dengan mengendalikan apa yang masuk, siapa yang menerima, siapa yang berterima kasih, dan siapa yang menjadi tergantung. Ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa bantuan harus disalurkan melalui jalur yang dapat dipercaya, mereka mengungkapkan ketakutan rezim akan kehilangan monopoli atas kebutuhan. Kehidupan yang dikaitkan dengan Mariela Castro di Atabe juga memengaruhi citra internasional yang telah ia bangun. Selama bertahun-tahun, Mariela dikenal sebagai pembela berbagai isu sosial, terutama yang berkaitan dengan komunitas LGBT. Namun, para pengkritik rezim, citra ini lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda luar negeri daripada benar-benar memberikan kebebasan di dalam pulau. Kontradiksi ini semakin jelas ketika tokoh yang berbicara tentang hak asasi manusia tidak menentang kurangnya kebebasan politik, tidak melawan penahanan para oposisi, dan tidak melepaskan diri dari struktur keluarga yang telah menguasai Kuba selama puluhan tahun. Isu sosial dijadikan tameng, kemewahan dijadikan bukti, kemiskinan rakyat berubah menjadi keheningan. Kasus ini juga memperlihatkan fase baru tekanan Amerika terhadap Kuba. Trump tidak hanya menargetkan narasi resmi, ia menargetkan legitimasi keluarga yang masih menopang rezim dari dalam. Raul Castro telah mundur dari jabatan presiden. Namun ia tetap menjadi simbol kekuasaan, kontrol, dan kesinambungan. Ini bukan sekedar sebuah rumah. Ini adalah potret politik tentang bagaimana revolusi menjanjikan kesetaraan, namun justru melahirkan aristokrasi merah. Keluarga di puncak mendapatkan tanah, kolam renang, keamanan, perjalanan, dan paspor. Rakyat mendapatkan buku pedoman, penjatahan, pengawasan, dan menyalahkan pihak lain. Karena sementara para petinggi menuntut kesetiaan, citra yang tertinggal adalah gambaran elit yang dilindungi, hidup terlalu nyaman di sebuah pulau di mana jutaan orang masih terus membayar harga kediktatoran. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal. Dan di akhir jangan lupa cek komentar, agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.